Soal nomor 1, sebuah benda yang jatuh bebas memiliki 1. Percepatan sama dengan percepatan gravitasi. 2. Kecepatan awal sama dengan 0. 3. Besar percepatan benda bergantung pada massa. 4. Arah percepatan menuju pusat bumi. Dari data tersebut, pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor ... Gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal ke bawah. Kecepatan awal sama dengan 0 dan terjadi di bumi dengan G 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka yang benar adalah 1, 2, dan 4. Option B. Yang nomor 3 salah. Besar percepatan benda bergantung pada massa. Salah. Nomor 2. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal V0 40I plus 50J meter per sekon. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tinggi maksimum peluru adalah ... Kita tulis diketahui V0-nya 40I plus 50J. Itu berarti X-nya adalah 40 meter per sekon, VY-nya 50 meter per sekon. Ini penulisan vektor, notasi vektor. IJ. Itu soal materi bab sebelumnya tentang vektor. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Gerak parabola, titik tertingginya yang ditanyakan Y max. Pada gerak parabola ada titik istimewa istilahnya, Y max dan X max, titik tertinggi dan titik terjauh. Yang ditanyakan di sini adalah titik tertinggi atau tinggi maksimum. Y max sama dengan V0 sin alfa dikuadratkan per 2G. Sementara V0 sin alfa itu sama dengan VY. Sehingga VY kuadrat 50 kuadrat per 2G, 2 kali 10. 2500 per 20. Sama dengan 125. Maka tinggi maksimum peluru adalah 125 meter. Jawaban A. Nomor 3. Sebuah bola sepak ditendang dengan kecepatan awal 15 meter per sekon dan sudut elevasi 45 derajat. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, jarak terjauh mendatar adalah... Jarak terjauh sekarang X max. Mari kita lihat penyelesaiannya. D1 diketahui V0-nya 15 meter per sekon, alfa 45 derajat, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Ada V0, ada alfanya. Mari kita jawab. X max rumusnya adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Di rumus lain ada yang menuliskan 2 V0 kuadrat sin alfa cos alfa, sin cos. Kita pakai yang sin 2 alfa. V0 kuadrat sin 2 alfa. 15 kuadrat sin 2 alfa. Alfanya 45 derajat dikalikan 2 menjadi 90. Sinus 90 sama dengan 1. Maka 15 kuadrat 225 kali 1 dibagi G 10. Sama dengan 22,5 meter. Jawabannya yang C. Nomor 4. Terdapat 2 buah bola yang berjarak 100 meter. Bola pertama bergerak jatuh bebas dan pada saat bersamaan bola kedua dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Jarak kedua bola setelah 2 sekon adalah... Mari kita gambar. Ada 2 bola, jaraknya 100 meter, bola A dan bola B. Kita beri nama A dan B. Jaraknya 100 meter.
bola A mengalami jatuh bebas, bola B mengalami gerak vertikal ke atas. V0-nya A sama dengan 0 karena jatuh bebas, V0-nya B adalah 40 meter per sekon. Jarak keduanya 100 meter, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, dan waktu bergerak keduanya 2 sekon. Diminta menghitung jaraknya. Yang ditanya adalah jarak keduanya setelah 2 sekon. H dengan waktu 2 sekon. Mari kita jawab soal nomor 4 ini. Dua benda bergerak, sekarang mendekat. Yang bola A menempuh jarak HA, bola B menempuh jarak HB. Sehingga jarak antar keduanya menjadi HT. HA ditambah HT ditambah HB itu sama dengan 100. Maka HT-nya sama dengan 100 dikurangi HA dikurangi HB. HA-nya berapa? Karena dia jatuh bebas, V0-nya 0, maka HA-nya setengah GT kuadrat. Setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Sama dengan 20 meter. Lalu yang HB gerak vertikal ke atas. Rumusnya V0T min setengah GT kuadrat. V0-nya memakai V0-nya B. Berapa V0 B? 40 meter. Maka 40 kali 2 min setengah kali 10 kali 2 kuadrat. 80 dikurangi 20. Sama dengan 60. HB-nya 60. Maka kita cari jarak kedua bola sekarang adalah 100 dikurangi 20 dikurangi 60. Jawabannya adalah 20 meter. Option yang B. Soal nomor 5. Dua buah peluru yang sama ditembakkan dengan senapan yang sama dan kecepatan awalnya juga sama. V0-nya sama. Sudut yang dibentuk kedua senapan masing-masing 30 derajat dan 60 derajat. Perbandingan jarak terjauh yang dicapai adalah, kita tulis V0A sama dengan V0B, alfanya A 30 derajat, alfa B-nya 60 derajat, ditanyakan X max A dibandingkan dengan X max B. Perbandingan jarak terjauh yang dicapai. Kita jawab. Rumusnya ditulis dulu. Rumus jarak terjauh adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Di sini V0 dan G-nya sama. Maka itu kita ubah tanda bagi menjadi kali, dibagi sama dengan kali kebalikannya. Maka yang bagian B kita balik karena dikalikan, sehingga V0 kuadrat dan G-nya hilang. G dibagi G 1, V0 kuadrat dibagi V0 kuadrat 1. Tinggal sinus 2 alfa A dan sinus 2 alfa B. Karena alfa A dan alfa B beda. Kita masukkan, alfa A adalah 30 derajat kali 2 60, alfa B adalah 60 derajat kali 2 120. Sinus 60 per sinus 120. Sinus 60 setengah akar 3, sinus 120 juga setengah akar 3. Dua-duanya positif karena ada di kuadran 1 dan kuadran 3. Kuadran 2, maaf. Kuadran 1 dan kuadran 2. Perbandingannya sama. 1:1. Jawabannya adalah A. 1:1. Soal nomor 6. Sebuah peluru akan mencapai jarak tembak maksimum jika ditembakkan dengan sudut elevasi sebesar berapa? Diketahui X adalah X max. Yang ditanyakan untuk mencapai X max, alfanya berapa?
Maka kita tulis rumusnya X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa. Harga sinus 2 alfa itu antara 0 sampai dengan 1. V0 kecepatan awal peluru dari senapan, maka kecepatan awalnya dianggap tetap, G-nya sudah pasti tetap. Maka yang berubah adalah nilai sinus 2 alfa. Nilai sinus 2 alfa itu dari 0 sampai 1. Minimum saat sama dengan 0, maksimum saat sama dengan 1. Maka X max terjadi saat nilai sinus 2 alfa sama dengan 1. Sinus 2 alfanya sama dengan 1. Itu terjadi X max. Sinus berapa yang sama dengan 1? Sinus 90 derajat. Maka alfanya adalah 45 derajat. 45 derajat itu jawaban B. Yang benar adalah B. Nomor 7. Sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal 30 meter per sekon dan membentuk sudut 30 derajat. Waktu untuk mencapai titik tertinggi adalah diketahui V0 30 meter per sekon, alfa 30 derajat, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan T untuk mencapai Y max berapa? Rumusnya T Y max sama dengan V0 sin alfa per G. 30, V0-nya, alfanya 30 derajat, G-nya 10, maka hasilnya adalah sinus 30 setengah. 3 kali setengah, 1 setengah. 1 setengah sekon itu jawaban yang D. Jawabannya D. Nomor 8. Batu dilemparkan dengan kecepatan awal 25 meter per sekon dari tanah dengan sudut elevasi 45 derajat. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, kecepatan batu pada 1 sekon pertama adalah, kita tulis diketahui V0 25 meter per sekon, alfa 45 derajat, G-nya 10 meter per sekon, waktunya 1 sekon. Yang ditanyakan VT. V setelah 1 sekon. Dijawab D3. VT itu sama dengan Vx kuadrat plus Vy kuadrat diakarkan. Vx-nya pada sumbu X itu berlaku gerak lurus beraturan. Maka nanti Vx-nya tetap V0 cos alfa. 25 kali cos 45, cos 45 setengah akar 2, maka Vx-nya 25 per 2 akar 2. 12 setengah akar 2. Jadi ini nilainya tetap, tidak mengalami perubahan. Kemudian yang B, Vy, itu sama dengan V0 sin alfa min setengah GT kuadrat. Pada sumbu Y berlaku gerak lurus berubah beraturan. Maka nilainya sama dengan 25 kali sin 45 dikurangi setengah GT kuadrat. G-nya 10, T-nya 1 sekon, 10 dibagi 25, maka Vy-nya sama dengan 12,68, Vx-nya 17,68. Ini masuk ke persamaan pertama, Vt sama dengan Vx kuadrat plus Vy kuadrat diakarkan. Dikuadratkan dulu Vx-nya, kemudian Vy-nya juga dikuadratkan, dijumlah, baru diakarkan. Ketemunya 21,8 meter per sekon. Nah, untuk jadi catatan tambahan, karena dia bergerak ke atas, maka kecepatannya menurun. Terus kembali maksimum turun saat turun ke bawah lagi, menjadi tambah besar. Maka pilihan jawaban A, D, dan E itu sudah pasti salah. Jadi untuk
memperkirakan pilihan mana yang benar, itu ada range-nya, ada ukurannya. Karena ini benda dilemparkan ke atas, maka jawabannya harus kurang dari 25. Itu pilihannya B dan C. Yang benar ternyata C. 21,8 meter per sekon. Nomor 9. Sebuah benda dilemparkan ke atas dengan sudut elevasi alfa. Kecepatan di setiap titik pada lintasan dapat diuraikan menjadi komponen vertikal dan horizontal. Maka kita lihat. Benda mengalami gerak parabola, itu komponen horizontal, gerak lurus beraturan, atau GLB, kecepatannya tetap. Sedangkan komponen vertikal, itu gerak lurus berubah beraturan, atau GLBB. Kecepatannya berangsur mengecil sampai di titik tertinggi, kemudian turun berangsur makin besar. Maka jawabannya adalah D. Komponen horizontal berturut-turut tetap. Nomor 10. Perbandingan jarak terjauh dua buah peluru yang ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat dan 45 derajat adalah, kita lihat, pemahamannya V0 A sama dengan V0 B, yang beda adalah alfa A dan alfa B. Dua buah peluru ditembakkan dengan senapan yang sama, seharusnya seperti itu untuk membandingkan. Jadi V0 A sama dengan V0 B. Yang ditanyakan adalah perbandingan jarak terjauh keduanya, X max A dan X max B. Kita tulis rumusnya, perbandingannya V0 kuadrat sin 2 alfa A per G, V0 kuadrat sin 2 alfa B per G. Lalu kita balik yang bagian B, sehingga G-nya bisa dicoret, atau G dibagi G sama dengan 1. Sehingga hasilnya adalah sinus 2 alfa A banding sinus 2 alfa B. Masukkan angkanya, alfa A adalah 30 derajat, sinus 60, ya, 30 kali 2, 60, terus 45 derajat kali 2, 90. Sinus 60 sama dengan setengah akar 3, sedangkan sinus 90 adalah 1. Sehingga X max A dibanding X max B adalah setengah akar 3 banding 1, atau akar 3 dibagi 2. Akar 3 banding